Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 Juli 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Bagaimana kemarin malam? Ya. Apakah ada yang ambil posisi? Sekiranya semoga tidak ada yang ambil posisi buy di pucuk ya. Karena kemarin pada saat sesi live terakhir di kesimpulannya sudah saya bilang bahwa kalau kalian ingin buy nanti dengan kondisi seperti ini cuma perlu dua confluence. Yang pertama, market close di atas trendline, yang lagi satu close di atas 3432. Di sana ketika kalian melihat close kondisi seperti itu, kalian bisa ambil posisi buy dengan stop loss di 3420. Ya. Saya berikan cuma dua confluence, jadi kalau sudah salah satunya itu tidak valid, berarti ya udah 50-50 jatuhnya. Jadi nggak bisa kalian tuh ambil posisi buy kemarin sebenarnya ya, karena kalau dibilang ini memang close di atas trendline, tapi 1 jam berikutnya itu market malah balik lagi turun di bawah trendline, dan begitu seterusnya sampai akhirnya saya sudah bilang di 3420 adalah batas dari valid support penutupan H1. Kalau kalian lihat penutupan di jam 8 malam, ini benar-benar tipis, setipis-tipisnya ya. Saya buat kemarin adalah di 3420 dan penutupannya ini adalah di 3419,9. Cuma beda lagi 0,1 pip ya. Cuma beda 10 poin doang itu. Ini benar-benar tipis sekali. Dia retest sedikit kemudian turun jauh ke bawah, ngelewatin 3416 breakout ya kan. Kemudian turun lagi sampai ke 3405. Saya pribadi kemarin ada ngambil sell di sekitaran 3415, itu 3415 di sini ya ketika breakout di sini. Ya, breakout di time frame 15 menit, saya ambil retrace-nya 3415, kemudian saya ambil sell. Saya kira itu sudah bisa langsung turun sampai 3400 atau gitu kan, atau enggak di 3402. Itu jadinya saya nyenyak tidur gitu kan. Ternyata marketnya turun sampai 3405, retrace naik sampai ke 3419 lagi ke area RBS-nya. Sorry, SBR-nya berarti ya di 3419 3420. Naik. Kemudian di jam 11 malam itu marketnya baru turun, dan di jam 12 malam beneran puncak-puncaknya turun. Dan di sini di jam 11 itu saya sudah menghilang dari dunia trading di sini ya. Saya sudah masuk ke dalam alam tidur di sini. Ini benar-benar jauh. Ya, lihat ya turunnya ini jam setengah 12 loh ya. Setengah 12 WITA nih. Oh ya, bahkan di jam 12 kurang 15 ya. Jadi ibaratnya jam Amerika itu jam 12 kurang 15 ya kan. Jam 23.45 beneran kayak sudah memasuki jam makan siang di Amerika, kok malah gerak di jam segitu. Nah, itu saya heran juga tuh. Saya pribadi sih sudah menghilang ketika marketnya itu di sekitaran 3415 lagi ya. Saya pribadi sudah kena SLBE ya, saya sudah close tengah, close perempat dan sisa cuma 0,01 dan ketika ini naik dan ini jam 11 saya sudah nggak peduli ya kan, mau ngapalah ini kena BE ya, saya tinggal tidur aja. Jadi kalau dia naik ya biarin, kalau dia turun ya udah. Ternyata turunnya itu melebihi ekspektasi sih. Ini beneran turun sampai ke 3381. Ya. Ini dengan gimana ya, bisa saya katakan market daily-nya itu balik lagi di 3400. Kemarin di analisa hari Senin kalau nggak salah ya, hari Senin atau enggak hari Selasa, pokoknya antara dua hari itu saya sudah wanti-wanti, saya sudah kasih warning ya kan, be mindful, kemudian be wise, kemudian be careful ya kan. Apa yang terjadi pada saat menyentuh harga 3400 itu sekiranya bisa dibanting. Jadi saya bilang juga kemarin, minimal kita melihat 2 hari candle bertahan di atas 3400. Kenyataannya ya, kalian bisa lihat sendiri naik sampai ke 3439 ya kan, maksimum kemarin, dan kemudian turun jauh sampai 3381. Kalau ada yang mengiyakan atau enggak, sudah saya kasih warning sekitaran area itu ya kan, ini adalah resisten daily, kemudian H4OB dan supply dan sebagainya gitu kan. Kalau ada yang bisa sell di sana dengan resiko yang besar ya, sekali lagi
Nge-sell di sini nggak masalah asalkan stop lossnya itu di 3450. Stop lossnya besar 200 pip. Tapi gainnya berapa? Kalau kemarin malam ada yang ngambil sell sekitaran 3430, 3432 ya kan. Sekitaran pokoknya masuk ke area resisten daily lagi. Berarti kemarin itu sudah terbayarkan sejauh 514. Ini 1:2 risk reward rasionya. Lebih tepatnya 2,26. Ya. Stop lossnya 200 pip memang itu besar, tapi gainnya kemarin malam itulah sampai 513 pip kalau ada yang open di 3433. Kalau opennya di 3430 ya 400 pip. Intinya sudah 1,5 lebih itu sudah pasti. Ya. Makanya di sini kalau ada yang ngambil sell di atas selamat, dan saya sudah bilang jangan kemakan area di sini. Semoga di sini para penonton setia Mandana tidak ada yang nge-buy di 3400 di atas ya, di pucuk ini semoga nggak ada. Ya, saya berharap nggak ada yang nge-buy di pucuk di sini. Saya pribadi saya mengharapkan marketnya itu kan meretest 3400 dan kemudian naik. Ini kejadiannya masalahnya udah malam ya, saya sudah bodo amat ya sih. Ya. Jadi semoga tidak ada yang ngambil posisi buy di atas di sekitaran 3415, 3420 dan sebagainya ya. Oke, semoga nggak ada. Ya semoga nggak ada nih, semoga nggak ada beneran ya, semoga nggak ada. Oke. Nah untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini hari Kamis seperti biasa kita akan ada yang namanya mingguan ya, apa namanya, pengangguran mingguan, data pengangguran mingguan. Yang dimana data pengangguran mingguannya di sini adalah diperkirakan akan naik dari 221 ke 227, kemudian nanti malamnya berselang lagi 1,5 jam kita ada market mengenai flash manufacturing dan flash services PMI. Sementara ini sih seharusnya dari segi manufaktur itu naik ya. Untuk dari data di sini sih semuanya masih di atas 50 ya. Dari segi flash manufacturing PMI ini diperkirakan akan turun sedikit sih ya, dari 52,9 ke 52,7. Kemudian yang flash services PMI diperkirakan akan naik dari 52,9 ke 53. Kemudian nanti juga akan ada yang namanya data penjualan rumah baru, diperkirakan akan naik dari 623 ke 649. Nah ini sih ya, kemarin kan kita ada existing home sales, itu sebenarnya existing home sales itu tidak perlu terlalu diperhatikan sih ya. Di sini yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah penjualan rumah baru. Kalau rumah barunya ini meningkat dari yang sebelumnya 623 ke 649 bahkan lebih, misalnya kalau keluarnya 650, 670 itu ke atas, berarti dari segi properti itu masih bagus kondisinya ya, tidak mengalami masalah seperti itu ya. Jadi nanti malam kita ada data tingkat pengangguran mingguan dan juga ada services PMI dan terakhir ada new home sales. Oke. Untuk hari ini apakah kita mau buy atau sell ya? Ingat ya, weekly ini kalau sampai weekly ini tutup bearish, dan kemarin adalah sudah kepastiannya ya. Kepastian di hari Rabu sudah saya bilang, ini kepastian di hari Rabu kita melihat yang namanya bearish power. Dia melewati close candle penutupan dan close candle di harga 3396 ya. Melewati itu, kemudian apakah di sini bisa dianggap sebagai bearish engulfing? Secara teorinya iya, karena dia melewati high ekor atas dan ekor bawah dilewatin. Dan kalau pakai line chart juga sama, ini kan close-nya di sini ya, sudah ngebuat drop yang lumayan. Dia memakan ekor atas dan ekor bawah dari satu keseluruhan candle tanggal 22 Juli kemarin ya, setelah hari Selasa. Jadi secara teori ini memang bearish engulfing, cuman kalau teori yang kita pakai yang dimana itu marketnya jika itu bearish engulfing, maka seharusnya market itu ngemakan ekor bawah dan seluruh body candle dari candle sebelumnya ya. Contohnya itu bearish engulfing kayak gimana ya. Ini sih perfect banget ya, kalau yang ini perfect banget ini bearish engulfingnya ya, kayak gini bisa bearish engulfing ya kan, dia ngemakan body candle dan ngemakan ekor sebelumnya. Kemudian ini juga bisa, ini enggak ya, ini enggak, kemudian ini juga enggak, ini enggak. Contohnya mana lagi yang enggak ada ya.
Ya ini bearish engulfing lah ini ya. Tapi kan ini bearish engulfingnya terjadi di bawah, jadi tidak worth it ya. Jadi kalau yang biasanya saya pakai untuk bearish engulfing tuh begini ya. Ini ada candle hijau ya. Candle hijau bentukannya begini. Oke. Kemudian nextnya candle merahnya itu seperti ini. Nah ini candle merah ya. Bentukannya seperti ini. Nah, jadi dia akan ngemakan ekor bawah dari candle sebelumnya dan otomatis ngemakan juga penutupan sebelumnya. Close-nya kayak begini. Nah, ini baru bearish engulfing yang saya bilang. Ini kemungkinannya baru bisa dikatakan nanti adalah sebagai area supply-nya. Gitu. Ini sebagai area supply nanti. Ingat ya, weekly kalau sampai berubah flip bearish di bawah 3350, wah itu kita bakal menjadi hal yang luar biasa negatif sih sepertinya ya. Oke, dari segi daily kita lihat indikatornya. Indikator kita balik lagi di bawah 50. Di bawah 60 ya kan, kemarin sudah di atas 60, kemudian sekarang di dropin lagi di bawah 60, sekarang di 56. Sedangkan secara powernya dari segi stokastik ini sudah mulai agak nge-cross lagi walaupun belum condong ke bawah. Jadi powernya ini masih ada, oke, powernya masih ada untuk naik, cuman ini sudah hampir mencapai limit. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan kemarin, ini sudah mencapai kecepatan kayak maksimum motor itu sudah sampai 100 km per jam. Ini udah sampai limit ya. Jarum kilometernya itu udah mentok, tinggal melemah aja. Ya, kalau sudah momentumnya ini ke bawah, diikuti oleh powernya yang sudah melemah dalam artian ini nge-cross ke bawah, menghadap ke bawah, keluar dari zona overbought stokastiknya, powernya udah hilang, diikuti momentumnya yang mulai flat, ini kemungkinan bisa lanjut turun. Dan kemungkinannya adalah market bisa mengulang kejadian yang ada di sini. Ya, yang ada di tanggal 17 Juni kemarin. Bisa demikian. Ya, bisa demikian. Bisa mengulang kejadian tanggal berapa nih? 16-17 Juni seperti ini. Bisa aja. Ya, sekali lagi, bisa aja. Karena kalau itu sampai terjadi, berarti 3450 di sini minggu ini, karena kalau dilihat ya, ini kan di tanggal 17 sampai 19 Juni ini kan marketnya memang bergerak turun, tapi dia turunnya pelan-pelan. Ekornya sih panjang-panjang ya kan, cuma penutupan candlenya kan tipis. Nah, kalau misalnya terjadi kayak kejadian itu, berarti kan kita sisa punya waktu lagi 2 hari ya untuk di penutupan minggu. Dan penutupan minggu itu weekly-nya ada di 3450. Jadi kalau misalnya mengulang kejadian kayak begini, berarti kemungkinan mentoknya adalah sampai di 3455 penutupan weekly-nya. Jadi flip bearish kayaknya bisa nggak terjadi. Ya, penutupan bearish kayaknya bisa tidak terjadi. Oke, yang penting di sini overall ya, daily ini kita masih bullish, apapun itu alasannya kita masih bullish secara daily ya. Di sini juga tercipta yang namanya fair value gap. Kemarin sih marketnya sudah kena ya. Kena fair value gap daily, kemudian marketnya naik lumayan, ada nge-spike-nya ya kan. Dari 3381 sampai barusan tertinggi di 3393 116 pip. Ini adalah overall daily fair value gap. Kemudian kalau dicari RBS-nya sekali lagi ada 2 ya. Ada di sini di 3377 atau enggak 3375, dan yang terakhir ada di sini 3357. Ya, jadi ada 2, mau versi fair value gap-nya atau mau versi RBS-nya yang ada di 3357. Ingat ya, di bagian bawah di sini kita ada valid trend line. Memang ini trend line-nya masih jauh sekali ya. Tapi kalau seandainya ini trend line-nya lewat ke bawah, sekali lagi ya, ini break ke bawah, ini bisa bubar kencang langsung drop sampai 3250 lagi. Mengulang ngejemput low yang ada di 30 Juni. Bisa. Ya, jadi tetap diperhatikan ya, ini trend line ini tidak boleh break. Trend line ini tidak boleh lewat ke bawah, apapun itu kondisinya tidak boleh lewat. Jadi kalau misalnya ini turunlah hanya sampai di 3357, 3355, mentok angka cantik di pembukaan weekly 3350. Udah mentok, itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Karena kalau itu lewat, ya udah, ini kemungkinannya adalah bisa lanjut drop. Sama seperti kayak kemarin yang ada kejadian di 28 Mei ya.
Di sini. Gini ya. Dia lewat secara waktu. Sorry, kayak begini deh. Nah, ya. Dia break kemudian langsung jemput ke bawah, ngejemput low-nya di sini. Tapi kalau kalian mau ambil histori sebelumnya yang kayak begini ya. Begini dan begini juga oke. Dia ngelewatin secara waktu. Lewatin secara waktu, lewat, kemudian marketnya drop, diam sebentar, drop lagi. Jadi teorinya kayak begitu ya. Kalau memang mengulang kejadian kayak di bulan Juni kemarin, bulan lalu, sekalinya dropnya bisa kayak kemarin, 24 Juni drop, kemudian besok-besoknya drop lagi. Jadi overall ini masih bullish ya, tidak mengubah pandangan apapun dari segi daily. Turunnya ini hanya sebatas retracement. Dari segi H4 kalau kita lihat indikatornya ya, ini secara stokastiknya sudah menghadap ke bawah. Secara RSI-nya ini sekarang berhenti di 50. Oke, berhenti di 50. Asalkan dia tidak break di bawah 50 dan stay di bawah 50. Seperti pada saat di tanggal 17 Juni. Ini ya, flat dia di sini. Kalau udah flat kayak begini dan lebih condong bergerak ke bawah gelombangnya, berarti lebih condong market itu akan bisa lanjut ke bawah. Nah, kalau misalnya kejadian itu terjadi, berarti ini bisa aja flat, tapi dia bergerak condong ke bawah. Ini bisa lanjut ke bawah, ini bisa lanjut ke bawah. Sekarang ini titik penentuannya ya, soalnya dari segi RSI. Ini flat di 50. Sedangkan dari segi stokastik ini sudah ngebuang momentum ataupun mereset momentum. Asalkan momentum dari segi H4 itu tidak drop jauh sampai ke di bawah 20. Ya, di bawah 30, sorry, di bawah 30. Kalau drop di bawah 30 kemungkinannya udah kayak kemarin di sini ya kan. Drop dia sampai ke 20, walaupun dia naik tapi naiknya nggak ada, ya kan. Intinya bisa aja mengulang kejadian tanggal 17 Juni kemarin. Bisa aja. Tapi tidak selamanya itu benar juga ya, karena kan kejadian itu bisa mengulang penuh ataupun 100% sama mirip, ataupun ya tidak 100% sama ya, seperti itu. Dari segi H4 tetap di sini adalah rally base rally yang saya harapkan untuk bisa kena sebelum lanjut naik. Ini tidak mengubah pandangan ya. Kemudian dari segi H4 sekali lagi Fibonacci yang pure dipakai adalah dari sini kena sampai sini. Maka ini marketnya sudah kena 38,2. Apakah 38,2 itu sudah mencapai minimum requirement? Iya. Sudah kena minimum requirement di 38,2. Hanya saja apakah ini valid untuk ngebuat high yang lebih tinggi sekarang? Ya, apakah ini valid ngebuat high yang lebih tinggi? Menurut saya sini agak susah. Karena berkaca pada kejadian kemarin di daily yang dimana sekalinya kena 3.400 lebih dan drop, besoknya itu bisa langsung drop atau besoknya itu adalah sideways tapi cenderung untuk lanjut turun. Tetapi walaupun 3 kejadian kemarin ya setiap bulan dari bulan apa ya terakhir ya? April ya, April, Mei, Juni dan sekarang Juli, walaupun sudah sebelumnya kan 3 kali ya, 3 kali kejadiannya benar. Dalam artian polanya sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan kejadian sekarang di bulan Juli itu bisa aja polanya error. Karena tidak ada yang 100% sama ya. Kita tetap was-was ya, tetap adaptasi. Walaupun kejadian kemarin bilang ini ada 100% benar ya kan. Karena dari 3 kali kejadian, ketiga-tiganya ini selalu menghadap ke bawah keesokannya ataupun besoknya ataupun ya intinya setelah 3.400 lebih marketnya lebih condong untuk turun. Ya. Walaupun 3 kali kejadian itu benar 100%, tapi tetap kita harus melihat kondisi market untuk beradaptasi ya. Karena ini bisa saja salah. Jadi tetap kita waspada. Jangan serta-merta menelan mentah-mentah kejadian yang sudah kemarin. Ya, walaupun dengan data yang sudah banyak itu tetap pasti akan ada yang namanya data error. Ya. Jadi apakah ini bisa kemungkinan datanya error? Bisa aja. Berapa probability-nya sekarang? Nah, kalau misalnya ini adalah error yang pertama, probability-nya itu akan kecil. Karena dari 3 kali kejadian, ketiga kalinya itu 100%. Jadi walaupun ini salah, salahnya itu bakal ngebuat dari 4 kejadian itu berarti tidak 100%. Berarti ya dari 4 mungkin salah 1 ya kan.
Berarti sekitaran 80% udah benernya gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kejadian keempat bener 100 bener ke bawah ya dalam kurun waktu besok sampai penutupan di hari Jumat, berarti overall dari 4 kali kejadian itu 100% benar. Itu aja sih ya. Jadi saya tidak mau nakut-nakutin, sekali lagi kita tetap adaptasi, kita tetap yang namanya melihat pergerakan market seperti apa, apakah ini terjadi error atau mengulang kejadian yang di setiap bulan sebelum-sebelumnya ya. Kalau saya pribadi sih kalau mau dicari ambil buy ya, sekali lagi tetap di sini di rally base rally H4 di 3377 atau enggak di 3475 di sini. Nah, di sini ya kan sekitaran sini. Ya, di sini atau enggak di sini. Wah, pokoknya mepet inilah, banyak banget mepetnya nih ya di 70, 73, 75, 77, pokoknya ini mepet semua. Ya. Ini adalah RBS, ini RBS, ini RBS, kemudian RBS terakhir termasuk area demand dari base rally. Ini banyak banget sebenarnya. Ya. Dari segi H4 sekarang polanya apakah ini marketnya ngebuat apa namanya change of character? Kalau dari segi line chart ya, dari segi line chart ini bisa saya katakan polanya ngebuat double top sih. Ya, ini polanya ngebuat double top nih. Dan double topnya itu sudah selesai. Ya. Ini top 1, ini top 2, break ya, retest kemudian turun. Ini double top sudah selesai karena target double topnya sudah sampai di 3384. Sudah selesai. Apakah dengan selesainya double top ini marketnya bisa cenderung naik? Kalau memang momentumnya mengatakan bisa untuk naik lagi, ya masalahnya H4 itu momentumnya belum kelihatan. Apalagi powernya di sini masih menjelaskan untuk menghadap ke bawah untuk koreksi. Jadi untuk sekarang belum kelihatan, ya. Apalagi H4 di sini kita ada yang namanya fair value gap. Ya, di sini ada fair value gap, kemudian di sebelah kirinya kita ada fair value gap. Nah, ini kalau bahasa SMC-nya adalah fair value gap, kemudian ada fair value gap lagi, ini adalah inverse fair value gap, ya, yang dimana sebelumnya ada fair value gap, kemudian diikuti oleh ada fair value gap, tengah-tengahnya itu adalah BPR, ya. Ini tengah-tengahnya adalah BPR-nya di sekitaran 3400 ya, balance pricing-nya adalah 3400. Tapi kalau bahasa gap-nya ini adalah inverse fair value gap, IFVG ya. Jadi ada dua pola. Jadi kalau misalnya kalau kalian ada yang nonton analisa mungkin pakai SMC, kemungkinan ini bilangnya adalah ada BPR, kemudian ada inverse fair value gap-nya. Jadi tetap ya 3400 ini adalah area valid, area kunci. Jadi kalau misalnya 3400-nya berhasil ngelewatin secara H4 dan close di atas fair value gap-nya di sini, kemungkinan marketnya bisa untuk lanjut bullish lagi. Apalagi di sini kita ngebuat yang namanya liquidity pool, ya bahasa kerennya lah ya, walaupun di sini bahasa aslinya adalah resistant gitu kan. Ini kemungkinan bisa disabit ke bawah, bisa disambet ke atas gitu kan. Ya udah, ini kemungkinannya bisa lanjut naik lagi sampai ke 3450. Itu aja ya. Ini dari segi H4 momentumnya ini memang double top sudah selesai, momentum belum kelihatan naik, dan harga ini sekarang terbentuk yang namanya ada BPR dan juga ada inverse fair value gap sekitaran 3400-an lah ini ya. Jadi kalau ada yang mau ngambil sell masih oke, tidak menjadi masalah. Asalkan tidak di sini nge-sell-nya karena mepet dengan RBS di 3377 ya, kemudian 3375 terlalu mepet. Walaupun jaraknya ini memang jauh ya. Sekarang harga 87, nyentuh 77 aja sudah 100 pip. Nyentuh sampai ke 70 itu sudah 160 pip. Memang kelihatannya jauh, cuman range-nya ini lebar. SL-nya kalian bakal lebar juga. Itu aja sih problemnya ya. Dari segi H1. Oh, sorry. Belum selesai saya jelaskan H4. Dari segi H4 kalau dilihat apakah ini sudah change of character dan sebagainya. Sementara ini sih dari segi H4 tidak kelihatan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari segi geraknya ya. Ini kan gerak H4 begini ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ini high tinggi ya. Ini high tinggi.
Ini sih ini ya antara H4 ini saya bingung nih ya. Apakah ini high yang tinggi? Ini ya, ini saya zoom out ya. Mungkin kalian boleh beda pandangan ya. Ini high tinggi di sini kan. Kemudian high-nya low di sini. Kemudian high tinggi di sini dan low di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini. Apakah benar gini geraknya? Karena kalau benar ini geraknya berarti kemarin hari Rabu jam 6 pagi ini sudah melakukan change of character berarti. Ya. Ini berarti marketnya berarti sebenarnya sudah change of character. Apakah benar geraknya kayak begini atau justru sebenarnya ini masih agak ragu-ragu? Yang dimana ini dia naik. Ini low-nya belum ketemu sih ya. Low-nya belum ketemu. Jadi apakah ini pindah ke sini? Ya. Pindah ke situ, jadi dia turun, naik, dan turun. Dan naik, dan turun. Kalau kayak begini sih, dibilang change of karakternya tidak kelihatan. Cuman ini valid sebagai break itu aja sih. Ini ya, ini valid breaknya nih. Ketika marketnya break di bawah 3416, ya close candle di sini. Itu. Ya, coba kita ke time frame kecil deh. Kayaknya ini H4 rada sulit buat dilihat. Coba ke H1 ya. Coba kita cek ke H1. Oke, H1 ternyata sebenarnya kemarin itu sudah change of character. Kemudian di change of character 2 kali sih sebenarnya ya. Dari segi H1. Coba kita pakai, kalau pakai line chart sih nggak kelihatan ya. Justru kalau pakai line chart nggak kelihatan. Dari segi H1 di sini change of character sebelumnya ya. Ini cok dibalas cok, kemudian break of structure. Nah, ini epic nih ya. Ini kan dia naik nih, naik ya kan. Kemudian dia ini low-nya lebih rendah loh ya. Low yang doji ini lebih rendah daripada ini. Jadi ini kemudian dia naik ya, kemudian drop. Nah, di sini kan otomatis melakukan change of character nih ya, change of character, retest dan turun. Ketika marketnya naik, ngebreak lower high-nya sendiri ya, kemudian turun, di sini marketnya melakukan change of character secara valid. Oke, ini valid change of characternya. Kemudian dia turun, naik dan turun lagi sampai bawah ya, sampai bawah close candle-nya di sini. Ini otomatis dia sudah change of character di sini. Di sini change of character, kemudian disambit juga low-nya terakhir di sini. Jadi yang awalnya dari yang bearish menjadi bullish menjadi bearish lagi. Nah, itu. Ya 2 kali itu berturut-turut. Jadi secara H1 sekarang marketnya udah bearish ya. Cuman H4 ini masih agak sedikit confused, agak sedikit bingung. Yang mana mau ditarik high-nya itu aja sih. Cuma kalau pakai line chart ini double top sih jatuhnya. Ya, double top sudah selesai. Oke, dari segi H1. Dari segi H1 kalau dilihat ini clear banget ya, kita ada 3420 selaku support become resistannya. Ini kemarin anggaplah sudah dites kemudian turun, berarti ini adalah drop base dropnya. Di dalam drop base drop ini ada yang namanya fair value gap di sini. Nah, jadi yang mana lebih kuatnya? Ini fair value gap H1, ini adalah fair value gap H4, ini adalah BPR-nya di 3400. Ya, ini dan ini. Oh, sorry, salah. Oke. Sekitaran 3400 sampai 3401. Ini adalah bisa dibilang wah, ini campurannya banyak ya. Ini EVG H1, EVG H4, kemudian BPR, ini juga RBS, support become resistance juga, ini psikologi juga 3400. Idealnya kalau ada yang mau ngambil sell bisa di sekitaran sini. Dari 3399 kalau mau high risk banget ya, dari 3399 sampai 3404. Sorry, sampai 3403. Berarti range-nya segini ya kalau ada yang mau ngambil sell. Dari 3399 nih sampai di 3404. Benar dah 3404 ya. Ini segini range-nya nih. Ini range-nya ya kalau ada yang mau ngambil sell. Tapi masalahnya untuk sekarang itu saya tidak bisa memberikan di mana taruh stop loss. Karena di sini ada EVG, di sini ada drop base drop. Jadi agak sulit penentuan di mana taruh stop loss-nya. Idealnya dengan kondisi sekarang stop loss yang disarankan adalah di atas 3420.
tapi itu 200 pip lagi SL-nya. Sekalipun kalian ada open di 3400 ya, itu 200 pip. Itu kejauhan. Karena itu adalah SL yang make sense ya. Makanya untuk sekarang saya rada susah untuk ngasih tahu di mana stop loss yang bagus. Lebih baik kalian ngelihat chartnya di mana terjadi sweep liquidity atau enggak misalnya terjadi spike kemudian marketnya nge-reverse turun. Nah, di sana nanti kalian bisa ambil posisi stop loss-nya di sana ditaruh. Gitu ya. Untuk sekarang jujur agak susah untuk diambil penempatan stop loss-nya ya. Oke, kemudian dari segi H1 apakah kita punya valid support? Ada ya, ini bisa saya katakan sebagai valid support sekarang di H1. Sebentar, M30 masuk nggak ya? 338 apa ya? Ini kemarin high di sini. Ya, 3384,5. 83,5 ini valid H1. Nah, ini problemnya ya kan. Ini valid support memang, tapi di 3377 kita ada satu di sini ya, kita ada satu RBS-nya. Kemudian di bagian bawah kita juga ada RBS-nya di 3370. Ini terlalu banyak RBS-nya ya. Jadi menurut saya kalau nge-sell ke bawah sudah tidak worth it. Ya, nge-sell ke bawah sudah tidak worth it. Better kita kalau mau nge-sell tunggu marketnya retrace di sini. Apalagi di sini kita ada candle nggak punya ekor ya kan di 3398. Jadi sekarang apakah kita lebih worth it untuk ambil posisi buy? Sementara ini sih belum kelihatan tanda-tanda naik secara H1. M30-nya oke, M15 dari turun oke nggak kelihatan ya, tipis banget. Sabet semua. Untuk sementara ini belum kelihatan naiknya ya, sekali lagi ini belum kelihatan naiknya. Belum kelihatan, jujur ini belum kelihatan naik. Jadi per video sekarang saya buat belum bisa saya katakan untuk ambil posisi buy ya, rada berat. Tapi kalau ada yang mau ambil posisi buy, stop loss-nya yang paling dekat adalah ditaruh di bawah 3282. Mungkin 3281 atau enggak 3280 itu adalah stop loss yang make sense dengan kondisi sekarang harga di 3387 ya. Di 3387 sekarang gininya harganya. Tapi nanti kalau misalnya harganya sudah terlanjur naik cepat sampai di 3390 dan kalian melihat low valid misalnya berubah ya kan. Misalnya di sini low validnya di drop barusan di 3384. Kalian mau ambil posisi SL di sana. Ya nggak masalah asalkan valid di situ adalah sebagai supportnya. Ya. Untuk sekarang sih untuk resisten kecil-kecil di sini sih nggak begitu bagus sih. Ada sih M15 yang bisa saya kasih ya kan di sini di 3394 mendekati 3395. Cuman itu agak sedikit worry aja sih. Ya, agak sedikit worry. Ya, ini kalau ada yang mau ambil sebagai resisten di sini ya terserah lah kalau kalian mau ambil resisten di sini. Kalau ada yang mau ambil buy ya di atas 3395 itu wajib gerak cepat ya. Sekalinya breakout tergantung di mana swing terakhir. Kalian mau ambil buy bisa sampai 3400. Sekali lagi range-nya ya 3399 sampai 3404. Itu aja range-nya. Karena takutnya saya ketemu di sini, marketnya putar balik, momentum lanjut muter ke bawah. Ini bisa lanjut untuk drop down ke bawah sampai menuju ini. Ya, sampai menuju 3366, 3365, 367. Sorry, 3360, 3370, 3365 seperti itu. Untuk sekarang sih saya prefer marketnya ini retrace ya untuk memvalidasi dari 3400 selaku angka psikologi, mentes juga ini ada candle nggak punya ekor sih, ini epic sekali ya. Ini benar-benar candlenya patah nih di 3398 nih. Nah, ini suatu candle yang jarang banget kita bisa lihat nih ya. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mungkin ini gap ya, mungkin di beberapa broker mungkin gap ya. Coba saya cek deh. Ini harga di 3398. Kok kayaknya angkanya itu agak bermasalah ya.
3398 mana dia tuh kemarin malam. 3398. Oh, versi Oanda sih. Ya, versi Oanda ngegap. Ya, versi Oanda ngegap. Tuh, ya. Di sini dia close-nya di 3398 tapi open price-nya di 3398,18. Ngegap lumayan. Ini versi Oanda. Coba kita cek lagi satu ya, terakhir nih sebelum saya tutup. Versi forex.com. 339 ini ya, di sini 3398 ini putus harganya ya. Putus, benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali. Ini sama kayak FXCM ternyata. Ya. Ingat ya. Apalagi di M1 nih kita ada drop base drop nih. Nah, ini ya. Ini drop base drop dengan kondisi candle patah. Ini hati-hati nih, kencang banget. Ini bisa terjadi yang namanya harga gerak cepat. Kayaknya di sini banyak ada orderannya numpuk. Sekitaran 3401 sampai 2 lah ya. Atau nggak mentok sampai 3404. Makanya tadi saya bilang ya, sampai 3404 tuh mentok. Jadi hati-hati ya di area itu. Kalau ada yang mau ambil posisi buy dari bawah, cukuplah sampai 3400 pas lah ya. Nggak usah terlalu jauh gitu kan. Kalau dia mau ngambil buy di area ini. Asalkan H1 masih bisa bertahan di atas 3383. Kalau sudah ada candle H1 close di bawah 3383 kayak begini, jangan ngambil buy. Better kita ngambil buy di bawah aja. Ya, di sini atau nggak di sini, tergantung di mana ada pembalikannya nanti. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Semoga kalian yang nonton analisa sebelum-sebelumnya tidak ada yang nge-buy di 3420 di sini ya. Karena bakal sedikit berbahaya. Oke, thank you semuanya sudah yang nonton videonya. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.